Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Esya Terate Jaya. Pemirsa Terate Agung TV, kali ini kembali lagi bersama dengan saya Dinda Dwi Fernando dalam acara Terarah, Terate Agung Punya Sejarah. Dan kali ini saya sudah berada di Padepokan Agung Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Tulung Agung yang sangat luar biasa sekali. Dan kita akan menggali sejarah-sejarah persaudaraan Setia Hati Terate yang berada di Tulung Agung. Beliau adalah anggota Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun. Dan beliau juga merupakan Ketua Dewan Cabang Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Tulung Agung. Dan perkenalkan, beliau bernama Kang Mas Hadi Purnomo, SIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Esya Terate Jaya. Kang Mas Hadi, kali ini Terate Agung TV ingin menggali dan mengupas bagaimana sejarah-sejarah berdirinya persaudaraan Setia Hati Terate yang berada di Tulung Agung. Kang Mas Hadi Purnomo, sebelum bertanya lebih lanjut, saya ingin menanyakan bagaimana perjalanan panjenengan di Setia Hati Terate dari awal hingga saat ini, Kang Mas. Monggo, bisa diceritakan. Terima kasih, Dinda. Yang akan saya sampaikan bahwa karir mulai dari saya tahun 72 saya sebagai warga. Nah, tahun 72 saya disahkan, tahun 73 saya mendapatkan tugas untuk melatih di tingkat putih. Terus tahun 74 saya juga ditugasi lagi untuk menjadi pelatih di tingkat putih. Berjalan 2 tahun ya Mas? Ya, 2 tahun saya melatih terus. Terus akhirnya pada waktu tahun 74 itu saya mendirikan ranting yang ada di Jiwan, Kabupaten Madiun. Madiun. Ya. Saya menjadi ketua cabang. Jadi mulai tahun 87 sampai tahun 2004 Desember akhir. Sangat lama sekali ya. Ya. Setelah 2004, 2005 pelantikan di mana? Di Pendopo Kabupaten. Ya, saya sebagai ketua Dewan Cabang. Pada waktu itu ketuanya adalah ditunjuk pada waktu perabatan Mas Sunarno. Ya, pada Mas Sunarno itu terus berlanjut. Ya, berlanjut tahun 2010 atau 2011 Mas Narno meninggal dunia. Akhirnya kita ganti ketua satunya naik sebagai PLT, yaitu Mas Slamet, sekarang almarhum. Terus tahun berapa adanya perapatan lagi, akhirnya ditunjuk adalah hasil perapatan itu Mas Cipto. Ya, dari Mas Cipto saya masih dipercaya untuk menjadi ketua Dewan Cabang sampai sekarang. Ya. Terus untuk karir saya pada waktu tahun 2017 perapatan itu saya juga menjadi pengurus pusat, yaitu di bidang ajaran budi luhur. Tahun 2017 pengurus pusat. Tahun 2001 saya ditunjuk lagi saya ditunjuk di DHM sebagai sekretaris DHM. Berapa bulan sebagai anggota dewan saya untuk menduduki itu. Dalam menduduki itu adalah adakan rapat oleh dewan-dewan yang ada di situ, Dewan Pusat. Akhirnya saya disetujui menjadi anggota dewan sampai sekarang. Sudah berapa lama Kang Mas menjadi anggota Dewan Pusat? Anggota Dewan Pusat ini barusan saja, belum ada 1 tahun. Ya, mungkin bulan berapa itu, mungkin sampai sekarang kira-kira barusan 6 bulan lah. Jadi karir saya semacam itu. Ya mudah-mudahan amanah namanya Esya Terate, ditugaskan apa kita harus siap sesuai dengan ajaran Esya Terate itu begitu, tidak melarang. Jadi memang saya ditugaskan semacam itu, namanya amanah ya kita untuk
bertugas kita siap untuk mengabdikan diri. Seperti itu. Ya. Baiklah Kang Mas, setelah itu bagaimana awal mula penjenengan mengajarkan ajaran Setia Hati Terate yang berada di Tulungagung ini, Kang Mas? Ya, terima kasih. Saya mulai masuk di Kabupaten Tulungagung yaitu tahun 1980. Saya masih bekerja di Dinas LLHJR. Tahun 1984 saya barusan mendirikan tempat latihan di kantor di LLHJR Kabupaten Tulungagung. Setelah itu jumlah siswa itu sebanyak lebih kurang adalah 67 orang. 67 orang tahun 84 akhirnya melalui proses tahun 86 kita mengesahkan 5 orang, yaitu saya titipkan di Madiun. Kalau yang pertama kali tahun 86 itu hanya 5 orang. Tapi ya 5 orang itu kita titipkan di Madiun. Madiun. Mungkin bisa diperkenalkan Mas siapa saja 5 orang itu? Ya, pertama kali yaitu Anang Abdul Qadir, Karoni, yang ketiga Supriyanto, terus yang keempat Durrahman, yang kelima Suyanto. Itu 5 orang, tapi kita titipkan di Madiun tahun 86. Oke, baiklah, terima kasih Kang. Dan selanjutnya tahun 87 kita secara definitif kita sudah berdiri cabang, yaitu dengan nomor cabang 058. Pada waktu bulan September. Ya, tahun 87 itu kita pengesahan sambil ada pelantikan. Yaitu. Iya, baiklah. Lalu apa ini Kang Mas motivasi penjenengan untuk membuka latihan persaudaraan Setia Hati Terate yang berada di Tulungagung ini? Ya, terima kasih. Motivasi saya karena saya adalah hobi mulai kecil sampai dewasa pada waktu tahun itu, karena Tulungagung belum ada berdirinya latihan Setia Terate, saya agak mengembangkan. Walaupun pada waktu itu ya berat karena hanya 1 orang sebagai warga. Tahun 86 akhirnya datang yaitu warga Mas Sunarno dengan Mas Joko dengan Mas Toto. Itu datang ke Tulungagung menemui saya, ya di sini sudah ada tempat latihan. Akhirnya pada waktu itu monggo kita sama-sama untuk mendirikan tempat latihan yang ada di Tulungagung. Oh iya, mungkin di mana ini Mas awal mula berdirinya latihan persaudaraan Setia Hati Terate di Tulungagung? Tempatnya? Tempatnya pertama kali yaitu 1 di kantor DLLHJR Tulungagung, yang saat ini adalah ditempati Samsat. Ya, Samsat Tulungagung itu. Terus akhirnya Mas Narno karena berdomisili di Kalangbret, ya di Kalangbret, akhirnya dia mengadakan tempat latihan, kebetulan adalah di SMP 2 Kalangbret Tulungagung. Nah, si Mas Joko adalah dia bekerjanya di Depnaker, dia mendirikan tempat latihan di Depnaker Kabupaten Tulungagung. Iya. Ada nggak sih Mas mungkin hambatan atau rintangan-rintangan untuk membuka latihan Setia Hati ini, Kang Mas? Ya, secara otomatis pasti ada hambatan. Ya. Hambatannya apa? Ya, 1 pada waktu saya melatih hanya saya sendiri. Sebelum ada Mas Narno datang, Mas Joko datang, itu hambatannya apa? Karena saya sambil dengan bekerja.
Ya, kadang-kadang kita melatih itu sampai larut malam sambil kita jaga, ya. Pada waktu saya mau tidur, tidak saya untuk tidur untuk melatih kepada adik-adik. Karena rasa adik-adik itu setia, ingin mendapatkan ilmunya di Esa Trate. Dia sangat antusias, gitu. Awal mula membuka latihan persaudaraan Setia Hati Trate di Tulungagung, ada berapa banyak siswa Kang Mas yang mengikutinya? Yang pertama kali kita kumpulkan sama yang itu latihan itu ya masih ada kita campur, ada yang dewasa, ada yang remaja, ada yang kanak-kanak. Oh, itu dipilah-pilah ya Mas? Ya, tapi latihannya jadi satu. Jadi satu. Begitu. Nah itu pada waktu itu jumlahnya sekitar 67 orang. Lumayan banyak. Ya, 57 orang. Akhirnya kita pilih yang bisa untuk disahkan yaitu 5 orang. Dan bagaimana nih Kang Mas cerita Setia Hati Trate ini, perjalanan dari awal hingga saat ini, mungkin bisa diceritakan Kang Mas? Ya, terima kasih. Secara otomatis memang untuk mendirikan itu ya tidak mudah. Banyak tantangan, banyak masalah-masalah karena kebetulan adik-adik yang belum mengerti apa toh Esa Trate itu. Tapi tiap latihan, tiap istirahat kita berikan cerita-cerita yang baik karena sesuai dengan ajaran Esa Trate adalah di sini mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi secara otomatis yang kita gendong-gendongkan adalah persaudaraannya, ya gitu. Oke, tanggal berapa sih Kang Mas berdirinya persaudaraan Setia Hati Trate yang berada di Tulungagung ini? Kira-kira kita berdirinya nanti bulan September, tanggal 12 September? 12 September tahun 1987. Oh iya, cukup lama sekali ya Mas. 1987 itu pada waktu pengesahan, ya, definitifnya secara struktur organisasinya ESK dari pusat tahun 1987, bulannya September. Ya, tanggalnya 12. Oke, baiklah. Kang Mas, kalau boleh tahu nih, di cabang Tulungagung ini ada berapa rayon, ranting, dan komisariat yang ada di Tulungagung ini, Kang? Ya, terima kasih. Untuk pada waktu saya itu adalah barusan tempat latihan, yaitu tempat latihan yaitu ada di DLAJR, mana, terus di Kalangbret, terus di Depnaker, yaitu di Ngunut, ya itu. Tapi kalau sampai saat ini, tiap kabupaten, tiap ranting itu sudah berdiri. Tiap kecamatan ya, sudah ada tiap ranting, kecamatan sudah ada, dan itu juga ada komisariat seperti di pondok-pondok itu sudah ada, tempat sekolah-sekolah juga ada. Setiap desa itu sudah ada rayon dan subrayon ya Kang Mas? Ya, jadi sekarang itu satu desa, satu ranting ada 19 desa. Ya. Itu semuanya sudah ada rayonnya, tempat latihan. Justru satu rayon itu lebih dari beberapa tempat latihan, gitu. Ya. Melihat setiap tahunnya cabang Tulungagung ini mengesahkan beribu-ribu warga. Untuk dari dulu sampai saat ini, kira-kira sampai berapa warga Setia Hati Trate sih Kang Mas? Ya, masih untuk perkiraan saya lebih kurang, yaitu sampai kira-kira lebih 25.000. Ya, 25.000 se-Kabupaten Tulungagung, mulai dari awal sampai sekarang. Ada pencapaian positif yang telah diberikan Setia Hati Trate cabang Tulungagung ini Kang Mas di Tulungagung? Dalam kepositifan sekarang itu kegiatan-kegiatan yang ada di Esa Trate yaitu adalah misalkan donor darah, kerja bakti, dan apa itu namanya, misalkan ada rumah bedah dan sebagainya, Esa Trate, santunan yatim piatu, dan banyak lagi lah. Itu salah satu program, program itu kepada masyarakat, istilahnya bakti sosial dan sebagainya.
Baiklah, terima kasih banyak Kang Mas Hadi Purnomo bisa meluangkan waktunya untuk menjelaskan bagaimana sejarah-sejarah berdirinya persaudaraan Setia Hati Terate yang ada di Tulungagung ini. Dan pesan dan kesan Mas Hadi Purnomo semoga ada hikmahnya untuk saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, pemirsa Terate Agung TV. Dan salam persaudaraan. Terate Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Terate Agung TV, kali ini sudah dijelaskan bagaimana sejarah-sejarah berdirinya persaudaraan Setia Hati Terate oleh beliaunya Kang Mas Hadi Purnomo. Dan pesan-pesan beliau untuk kita semuanya agar kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ajaran Setia Hati Terate menjadi manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Sekian dari saya Dinda Dwi Fernando, dan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Setia Hati Terate Jaya.